luasnya mah cuma 400 meter persegi, tapi udah ditawar sama PT 2.500.000 per meter. 2.500.000 kali 400 sudah 1 miliar tuh. Letaknya mah nggak strategis juga, karena depan belakang kiri kanan udah tanah milik PT, ya kita jadinya ada di tengah-tengah. Akses keluar masuknya juga cuma dikasih semeter aja. Kita di tengah-tengah kayak itu tuh, perkampungan yang di tengah sirkuit Mandalika, begitu kali ya. Yang punya tanah juga di sini tinggal kita 400 meter. Si Om ada kali 200 meter, sama Nyatuti 200 meter. 800 meter tinggal. Emang tanahnya bentuknya kotak, kita setengah yang luasnya, mereka setengahnya lagi bagi 2. Nggak tinggal cuma segitu yang belum dibeli sama PT. Dulu harganya masih 250.000, naik 500, orang-orang pada jual. Terus naik lagi 1 juta, yang kanan dijual. Akhirnya ya kita di tengah-tengah nih, tinggal 3 yang bertahan. Sebetulnya sih bukan gak mau jual tanah ini, lagi kita udah mencar. Tapi sejarah tanah ini yang dulu hampir tiap malam diceritain sama nenek ke kita cucu-cucunya. Jadi kan nenek bikin rumah gede di sini nih, ditempatin 3 keluarga waktu itu. Uwa, Mamang masih bujangan, sama keluarga bapak. Bapak anaknya 2 waktu itu masihan. Uwa anaknya 4, 6 tuh, cucunya 6. Tiap malam kita diceritain itu aja, selain dongeng yang lain. Jadi ini tanah ini panjang sejarahnya, berat tuh ya. Kalau buat dijual ya berat sekali ini. Jadi waktu dulu, waktu bapak saya masih kelas 2 SD, bapak kelas 2 SD, waktu ngelahirin saya waktu emak saya ngelahirin saya, bapak umur 22 tahun. Itu tahun 79, berarti bapak kelahiran tahun 57 ya? Kelahiran 57. 57 kalau 79 berapa sih? 17. 22. Gue berarti kelahiran tahun 47. Bapak kelahiran tahun 47 waktu itu, berarti kalau umur 9 berarti 47 tambah 9 56. Tahun 56 berarti kejadiannya. Nggak kejadiannya, itu waktu bapak baru pindah dari Gombong ke Penjaringan, Jakarta Utara ya kalau Penjaringan. Nah, daerah Penjaringan dari Gombong kelas 2 SD. Nah, di situ udah pindah ke Jakarta. Putus sekolah tuh bapak. Putus sekolah, kerja tukang nyabutin paku. Tukang nyabutin paku itu gajinya sehari bisa dapat 125 perak katanya. Terus kalau Uwa jualan ini kue bantal. Kalau sekarang kue bantal namanya ya odading kayaknya ya, itu yang kotak manis. Nah, waktu itu kakek narik beca, nenek buka warung, rumah masih kontrak. Mang Apon baru bisa merangkak katanya waktu itu. Nah, tiap hari kan narik beca tuh, beca punya orang setoran. Nah, ini suatu hari katanya kakek, nenek cerita itu kan,
waktu kita lahir kakek udah meninggal, makanya tinggal nenek aja yang suka cerita itu. Nenek nggak nikah lagi. Jadi dulu waktu kakek narik beca itu, hari itu katanya kan berangkat subuh, dilalahnya dari subuh katanya nggak ada satupun penumpang. Padahal yang lain udah pada narik berapa kali katanya, ini satupun nggak ada penumpang yang ke kakek. Jadi mungkin dulu siapa yang manggil, nah itu yang berangkat kali ya, nggak giliran di pangkalan itu. Nah pas kira-kira jam 6 katanya, pas setengah 7 lah, udah matahari udah muncul, ada satu penumpang, bapak-bapak katanya. Kakek nggak terlalu merhatiin orangnya, cuma pakai celana panjang putih, kemeja putih, sama rambutnya ikal katanya, udah beruban. Nariklah beca ke daerah Pluit. Nah nggak tahu ini waktu dulu itu mangkalnya di mana, nggak tahu kalau dari Penjaringan ke Pluit dekat apa nggak sih, saya sendiri nggak tahu soalnya. Pokoknya begitulah ceritanya. Kontraknya di Penjaringan, kakek narik beca, ada penumpang ke daerah Pluit. Waktu itu kan nenek nyebutin nama jalannya di Pluitnya, di Anu katanya. Cuma kita udah lupa ya. Lupa lah, lagian kalau gak juga akan disebutin. Nah, terus begitu udah narik beca, bapak-bapak itu turun, ngasih ongkos 100 rupiah. Waktu itu 100 rupiah gede kali waktu itu ya. Kakek nggak ada kembaliannya. Aduh pak, belum ada kembaliannya, kata kakek gitu kira-kira ya. Ya udah pak, ambil aja. Nah penumpang itu turun, masuk ke dalam rumah. Rumahnya bagus katanya, pokoknya di sepanjang jalan itu rumah paling bagus katanya. Rumah tinggi, tingkat, gedung lah. Begitu itu udah turun, masuk ke rumah, nah kakek berangkat lagi kan. Begitu nyampe di pangkalan beca, loh di dalam beca ada tas gede warna hitam katanya kan, tasnya besar. Wah ini punya bapak yang barusan nih, ketinggalan, kata kakek kan. Akhirnya balik lagi lah kakek ke situ, agak jauh kata kakek itu kan, ya balik lagi. Nah begitu pas nyampe rumah, kakek turun kan, ketok-ketok, Assalamualaikum, mungkin gitu kali kan. Nah yang keluar ibu-ibu katanya gitu. Nyari siapa pak, katanya. Nenek yang cerita kan, nenek cerita dari ceritanya kakek begitu kira-kira. Cari siapa pak? Ini bu, barusan bapaknya ketinggalan tasnya. Bapak siapa? Kata ibu itu. Ibu itu kaget. Barusan bu, naik beca saya. Nah pas turun ini mungkin ketinggalan di beca. Tadi saya lihat bapaknya masuk ke rumah ini, ke rumah ibu. Dari tadi nggak ada siapa-siapa pak yang ke rumah, kata ibu itu. Betul bu, kakek saya juga heran dulu tuh, lihat-lihat kiri kanan, dah nggak ada lagi yang ke rumah itu, rumah yang gedung paling gede di sepanjang jalan itu. Ya udah sini bapaknya masuk dulu katanya kan, kata ibu itu. Baik ibunya. Nah bawa tas masuk ke dalam, disuguhin minum. Nah terus kakek lihat foto, katanya foto keluarga itu kan di depan, di ruang tamunya. Ini bu bapaknya, katanya ini. Nah si ibunya kaget katanya, bapak yang betul katanya. Betul bu, yang barusan naik beca saya, bapak yang ini, yang dipoto. Lah itu si ibu itu terus manggil anak-anaknya, katanya nangis. Yang betul pak, katanya. Iya bu, katanya. Yakin rambutnya ikel, katanya. Perawakannya begini, kata kakek cerita kan. Lah itu kata ibu itu suami saya pak, katanya.
udah meninggal 40 hari yang lalu. Wah, situ kakek saya kaget. Yang bener bu, tapi ini bu tasnya, katanya buka dulu aja, katanya. Nah, sama kakek saya dikasihin kan tas besar hitam itu lah. Terus sama ibu itu dibuka, di situ katanya si ibunya tambah histeris lah, kata kakek itu, sama anak-anaknya pakai peluk-pelukan segala. Terus kakek juga dipeluk katanya sama ibu itu. Ternyata isinya sertifikat, kalau nggak salah itu kakek bilang itu sertifikat sama surat-surat berharga apalah. Pokoknya yang selama ini katanya dicari sama ibu itu nggak ketemu-ketemu, katanya kan tas sertifikat rumah apa nggak tahu pokoknya mah. Pokoknya banyak itu surat-surat berharga semua itu isinya katanya. Ya nggak tahu gimana, pokoknya kalau namanya kakek ya nggak ngecek bener apa enggak itu. Ya pokoknya mah itu katanya, mungkin emang bener punya ibu itu kali. Lagian ya udah yakin aja kakek lah udah punya ibu itu. Ya akhirnya kakek terus permisi. Nah, tapi ibu itu nanyain rumahnya di mana, katanya ke kakek itu kan. Terus kakek waktu permisi itu dibekelin beras, kue, katanya dari rumah itu sama si ibu itu. Dibekelin beras, kue nggak banyak katanya. Nah, akhirnya tadinya mau ke pangkalan beca lagi nggak jadi, pulang. Akhirnya kan pulang, bilang lah ke nenek, Yung, katanya, Yung, apa ibu ya bilangnya, Yung kalau nggak salah. Orang kita manggil nenek Iyong. Nah terus diceritain lah sama kakek sini ceritanya nih, dikasih beras, kasih kue, katanya. Itu nemuin ada ini, ada bapak-bapak ketinggalan tasnya di beca. Ya alhamdulillah, syukur lah. Udah istirahat kan, akhirnya kakek nggak berangkat tarik beca lagi, udah dapat beras kali sekarung, dapat duit 100 rupiah kali kan, udah tenang aja buat hari itu kali. Nah, lagian Eyong juga kan buka warung di rumah. Waktu itu Mang Apon katanya baru bisa ngerangkak katanya. Nah, terus sorenya tiba-tiba nih dateng tuh rame ke rumah, katanya ke rumah kontrakan itu, ke warung Eyong itu. Pak RT ada, Pak RW ada, Pak Lurah ada, Pak Camatnya ada. Nggak tahu itu ibu itu sama ibu itu, nggak tahu ibu itu jabatannya apa, mungkin ya pejabat lah mungkin waktu itu. Soalnya sampai camat juga datang pas sore-sorenya itu, datang ramai di rumah. Ya gugup ya, nenek bilang gugup pada gelagapan, gimana orang namanya rumah kontrakan sepetak, katanya di depannya dibikin warung. Nah ini kedatangan tamu-tamu pembesar waktu itu. Dulu kan kedatangan RT juga kita udah wah gitu kan. Apalagi kedatangan Pak Lurah, Pak Camat lagi. Wah, itu gelagapan katanya kan. Kakek nenek itu, bapak baru pulang kerja. Bapak waktu baru pulang kerja itu nyambutin paku, masih kecil. Mamin lagi berangkat jualan, karena dia jualan sore kan. Lah itu penuh katanya kan, rumah kecil kan, kedatangan banyak orang ya penuh itu rumah. Nah ya Pak Lurah kan nggak datang, sama Pak Lurahnya aja kali, sama perangkatnya kali dulu kan. Itu juga Pak Camat tuh datang. Si ibu itu bilang terima kasih katanya. Itu ternyata surat-surat sertifikat tanah katanya, banyak. Pokoknya semua surat-surat berharga ada di tas itu katanya semuanya. Nah selama ini dicari-cari teh nggak ada katanya. Nah itu juga Mbak, sampai sekarang itu heran, itu siapa yang naruh di beca kakek kan, kalau bukan bapak itu. Apa dia adiknya bapak itu atau gimana, nggak tahu lah. Atau bapak itu menjelma dulu kali kan, dia punya utang ke dunia, minta izin ke malaikat ke dunia kali, nganterin dulu surat-surat berharga. Makanya wallahu alam itu mah, nggak tahu, itu mah misteri. Makanya diceritain terus sama nenek juga. Nah udah gitu terus Nek Iyong
dikasih modal katanya kan, dikasih uang banyak lah, pokoknya dikasih uang banyak. Terus kakek dibeliin beca ya, terus dikasih sertifikat tanah di Bekasi Timur, tanah kebun katanya kan. Ini ya dikasih sertifikat tanah. Di situ ada saksinya kan, ada Pak Lurah, ada Pak Camat segala kan, dikasih. Terus tanda tangan katanya. Terus mereka udah pulang, nggak sampai seminggu kakek dipanggil ke kelurahan di Penjaringan itu kan, dikasih sertifikat udah atas namanya waktu itu Neiyong, bukan nama kakek, atas nama Neiyong. Tanahnya belum tahu tuh, sertifikatannya belum tahu, orang katanya di Bekasi Timur ya, cuma gitu, cuma ditunjukin lebah-lebahnya ini. Nanti kalau mau datang tanyain aja ke yang jaga tanahnya, namanya Pak Baun katanya. Orang Betawi kan gitu ya, namanya aneh-aneh. Nah, udah begitu uangnya itu banyak waktu itu kata Neiyong. Orang sama Neiyong itu dibeliin emas itu gelang kalung 20 gram lebih katanya, 20 gram lebih. Nah terus buat modal warung, belum lagi dikasih beca lagi kan. Udah punya beca sendiri kan, biasa setoran, sekarang udah punya beca sendiri, udah kaya lagi. Pokoknya dia nyebutin nama ibunya aja, nama ibunya di Pluit, Jalan Anu, udah. Kalau waktu itu ceritanya. Nah, terus udah begitulah, udah kan, itulah gara-gara nemu itulah jadi titik balik keluarga Neiyong mungkin waktu itu kan, yang dulunya belangsak kali pas-pasan. Nah udah dapat modal usaha, dapat beca sendiri, udah agak mendingan lah, mungkin makan udah 3 kali sehari. Dulu bapak cerita katanya kan makan ya pagi aja sarapan, dan nanti nemu-nemu makan lagi pulang kerja malam katanya. Sekarang mah kak bapak, tapi tetap kerja, bapak tetap kerja dari paku, Neiyong tetap jualan, kakek tetap narik beca, cuma bedanya beca sendiri kan. Wah juga tetap aja jualan kue bantal, jadi nggak langsung poya-poya wah gimana, tetap aja kehidupannya begitu ya. Cuma sekarang Neiyong katanya pakai emas gitu, pakai kalung, pakai gelang. Nah suatu hari udah agak lama tuh, nah sekeluarga naik beca katanya kan dari Penjaringan ke Bekasi Timur mau lihat tanah ya kan. Udah dilihat naik coba kebayang nggak tuh dari Penjaringan naik beca ke Bekasi Timur katanya kan, bekal waktu itu ya, istirahat capek, tahun 60-an mungkin kendaraan juga Jakarta masih jarang kali ya, makanya wajar kali dulu narik beca, apalagi beca sendiri kan, udah mewah itu kali. Nah begitu dilihat kan, udah dikasih tahu nih lebah-lebahnya di Bekasi Timur, di Bojong Menteng, di Kampung Anu kali kan, Jalan Anu, temuin Pak Baun. Nah dicari situ ketemu. Nah tanahnya emang luas 400 meter. Nah itu tanah yang sekarang, dulu ada pohon nangka, ada pohon kecapi, ada pohon rambutan, ada pohon jambu air, pohon kelapa yang kuning tuh, kelapa gading ada. Waktu saya kecil juga masih ada itu ya, tapi yang ditebang itu pohon apa ya, yang dijadiin rumah itu, pokoknya ada berapa pohon yang ditebang lah. Tapi kalau waktu saya kecil, pohon rambutan masih ada, jambu air masih ada, pohon kecapi ada, kecapinya kecapi hijau tuh, masih hijau juga dia, manis. Pohon jamblang, pohon duet masih ada. Oh, pohon duren yang kena buat rumah itu, karena hitungannya rumah, pohon durennya malah yang ditebang. Terus sudah ngeliat
tanahnya, katanya enak juga katanya kan, tengah-tengah kebun tapi ada banyak rumah waktu itu, katanya banyak rumah kiri kanannya. Kalaupun bikin rumah di situ, bikin warung ya lakulah, lagian mau ada warung katanya kan. Nah terus akhirnya balik lagi ke Penjaringan kan, orang cari nafkahnya di sana. Nah itu sampai ibu itu yang sertifikat rumahnya di ketemu sama kakek, nggak ngebuang tuh, dia tiap lebaran ngirimin terus katanya, ngirimin kue kongguan, sirup ABC. Biasanya Nek Iyong itu dikasih baju sesetel, katanya kan, kakek 1 setel, bapak 1 setel, Wak Min 1 setel, Mang Apon 1 setel katanya kan, tiap lebaran itu selama di Penjaringan itu. Nah akhirnya lama-lama terus pas kakek meninggal, terus Nek Iyong baru bikin rumah di Bojong Menteng. Nah makanya ini tanah ini berat nih kalau buat dijual mah, karena itu sejarah sini kan pemberian, namanya tanah di hadiah ya, dikasih hadiah yang luar biasa, yang jadi titik balik kehidupan keluarga Nek Iyong lah, keluarga besar kita yang tadinya belangsak jadi rada mendingan gitu. Makanya berat ini, makanya biarin aja lah. Sekarang udah ditawar 2,5 juta, udah 1 miliar ya, nungguin aja, ntar siapa tahu jadi 10 juta kali. Tapi kalau PT-nya kesel juga, ini jalan yang semeter ditutup udah nggak punya akses jalan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, tanah mah kan nggak busuk ya. Begini makanya ini kalau misalnya pinggir jalan aja, kiri kanan depan belakang nggak sama PT, makanya nggak akan pernah dijual tanah ini mah. Mau kita udah mencari kemana juga. Sekarang kan bapak udah di Garut, Mang Apon di gimana sih, Bogor ke sana, Jonggol, iya, Udik sana, apa sih nama tempat Mang Apon, lupa. Sana dekat Taman Buah Mekarsari umpamanya, tinggal Wamin aja yang di sini. Nah ini sejarahnya tanah ini, kita nggak tahu menau kan, tahu-tahu dapat tanah seharga yang sekarang udah 1 miliar. Aneh lagi yang ngasihnya. Makanya ini tanah berharga udah. Kalau bisa mah ya jangan dijual lah, PT nggak apa-apa lah, yang penting kita dikasih jalan aja terus kan. Coba PT juga gede kali kan, di tengah-tengahnya ini ada tanah katanya, belum dijual-jual. Ya begitulah ceritanya, entah bener entah enggak ceritanya, tapi ini cerita Nek Iyong. Tapi kita juga ngalamin tuh waktu kecil, pernah dikirimin juga tuh kue banyak tuh, kue sama itu ibu itu katanya. Cuma kayak sekarang udah meninggal, tinggal anak-anaknya. Kita juga udah sering diajak main ke sana, kata bapak itu kan, yang udah pernah main itu Wak Min sama Nek Iyong dulu pernah katanya kan, waktu pas nangka ngateng rambutan panen itu dibawain ke sana, lah pulangnya dianterin pakai mobil itu, segala kue, segala baju-baju dikasihin. Dulu kan kita masih gitu ya, sengsara ya, baju bekas orang juga kita pakai, tapi masih bagus. Saya dulu kebagian baju itu, kemeja koboi, saya pakai terus tuh, lebaran saya pakai tuh. Walaupun katanya itu baju bekas, katanya bekas pakai, tapi masih layak kan, dari ibu itu yang ngasih, dari Fluid berarti. Udah sering juga disuruh main, cuma kan kita namanya orang sengsara ya, kalau kita main ke orang kaya kan disangka ya takut minta, takut apalah, banyak nggak enaknya, jadi ya nggak pernah main. Yang tahu mah Uwa tuh, yang tahu rumahnya. Mungkin sampai sekarang masih ada itu anak cucunya mungkin kan dulu.
nggak tahu diceritain juga nggak itu kan anak cucunya dulu kita pernah ini hilang sertifikat kali kan, terus ditemuin sama tukang beca, tuh becanya kita kasih hadiah tanah di sono. Nah, mungkin kalau ini ceritanya pas siapa tahu denger juga, nah ya sekalian kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya ya rata-rata sekarang udah pada mapan sih, walaupun pas-pasan ya pas lah, pas pingin ini ada, pas pingin itu ada, begitu cerita di tanah ini.